Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Video ini video lanjutan kemarin aku liburan di Admiralty. Dan di video ini aku mau sharing yang sebelumnya belum pernah aku bagikan ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Nah, jika teman-teman ingin ke sini dan belum tahu rutenya, ini dari MTR Admiralty exit A. Kemudian tinggal ikuti aja arah Tamar Park. Nah, sampai di atas laut juga dikasih telur dinosaurus, teman-teman. Kalau yang di atas laut ini udah lama dikasihnya. Kalau yang di atas itu baru sekarang-sekarang ini, bulan-bulan ini gitu. Kita sekarang kemana lagi ya? Di sebelah sananya ada itu, biang lala. Mau ngomong biang lala aja harus mikir dulu ya, dasar orang udah tua. Jika teman-teman ingin melihat telur-telur ini menyala, tentunya nontonnya harus malam hari ya teman-teman. Ini aku kesininya tuh siang hari, masih pagi, dan hari ini cuacanya tuh mendung, jadi agak gelap. Hari ini cuacanya mendung ya teman-teman. Tadi aku di kereta itu melihat dua orang Indonesia ya. Yang satunya tuh mirip laki-laki tomboy gitu ya. Sebenarnya sih di Hongkong itu kalau melihat tomboy itu udah nggak heran ya. Cuman di sini herannya itu yang cowoknya tuh nusel terus ke yang ceweknya gitu. Kayak mereka tuh melepas kangen gitu. Ya sebenarnya itu hak mereka ya. Aku juga nggak berani mengomentari karena aku sendiri bukan orang suci. Aku juga banyak dosanya. Jujur ya teman-teman. Aku juga pernah melakukan perbuatan dosa itu waktu di penjaraan Abu Dhabi. Karena di penjaraan sana itu aku pernah cerita ya, teman-teman mungkin bisa menonton video aku yang ini ya. Jadi di penjaraan Abu Dhabi itu di sana itu pas aku penjaraan Arab. Penjaraan Arab ya, penjaraan Abu Dhabi juga sih. Jadi di sana itu perempuan sama perempuan berhubungan badan, melakukan ML gitu ya. Itu tuh di sana tuh udah lumrah gitu, udah nggak aneh. Malahan kalau kita nggak punya pasangan, kalau kita menutup diri, kalau kita nggak mau punya pasangan gitu ya, intinya kita tuh nggak mau seperti mereka, kita tuh dibully. Kita tuh dibully, jatah makanan kita diambil, terus kalau kita lagi mandi lampunya tiba-tiba dimatiin, dikunci dari luar, pokoknya bully-bulian yang kayak gitulah. Dan karena kan kamar kita tuh jauh dari pos pengawas sana, paling pos pengawas tuh datang kalau ada keributan, ada cekcok apa gitu. Kita tuh nggak mungkin bisa melawan mereka semua yang orang banyak itu. Ya ada di sana ibu-ibu yang dia itu ngakunya jadi dukun, terus bisa ngeramal, terus setiap hari siang malamnya tuh sholat, terus pakai mukena, terus nggak pernah lepas gitu ya. Dan tentu saja dia nggak punya pasangan. Ya gitu, harus telinganya harus tebel lah. Jadi menghina itu apa namanya, terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi gitu. Jadi di sana itu pasangan aku tuh orang Filipin, dan dia itu sayangnya tuh bener-bener kayak laki-laki gitu. Jadi buat aku yang sering disakiti sama laki-laki gitu ya, kayaknya tuh nyaman banget, beneran nyaman banget gitu. Ya astagfirullahaladzim ya, ini bukan untuk dicontoh ya teman-teman, sekedar sharing aja. Dan dari situ ya, alhamdulillah Allah tuh sayang banget sama aku ya. Bahkan sampai sekarang aku masih bisa kerja juga, itu menurut aku tuh Allah tuh sayang banget sama aku ya. Dari situ aku tuh pulang dari sana ya, aku mencoba rumah tangga berapa kali selalu gagal. Ya entah mungkin itu hukuman dari Allah, atau memang akunya yang bodoh nggak bisa cari pasangan, atau memang ya belum jodoh lah, atau jadi hubungan selalu gagal. Dalam karir pun kalau misalnya kan aku nggak punya keahlian apa-apa, modal nggak punya, yang punya cuma tenaga, jadi aku jadi TKW loh. Nah, kalau majikan suka sama aku, akunya yang merasa nggak cocok. Terus kalau akunya merasa cocok, merasa betah, majikannya yang tanpa alasan tuh nggak suka gitu, entah cemburu, entah apa gitu. Cemburu tuh bukan cuma soal fisik ya teman-teman. Kadang masakan aku dipuji sama majikan laki-laki, anak-anaknya merasa suka, itu pun membuat majikan perempuan tuh cemburu gitu. Jadi hukumannya tuh bukan cuma nanti di akhirat, tapi di dunia juga aku sudah merasakan hukuman dari perbuatan aku yang berbuat menyimpang itulah teman-teman. Aku dulu kalau cerita ini selalu menangis, tapi sekarang udah nggak bisa nangis lagi ya. Kayaknya tuh menganggap diri aku tuh kotor banget gitu. Jadi kalau sekarang aku sedang dalam tahap berusaha memperbaiki diri sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman setelah ini mau membuli aku juga silakan. Bahkan ya penyakit lesbi itu belum
padam sepenuhnya dari diri aku. Tahun kapan itu ya? Aku bertemu dengan seorang teman wanita. Dia itu eh mungkin buat dia perhatian ke aku tuh perhatian seorang temen, mungkin perhatian seorang adik ke kakaknya gitu. Cuman akunya tuh menyalahgunakan. Ya sebenarnya sih dia sendiri yang duluan mancing-mancing dari SMS yang selalu panggil-panggilan mesra gitu lah. Sedangkan di hati akunya masih ada benih-benih penyakit itu ya, jadinya tuh tumbuh lagi gitu. Terus pas aku tembak dia ditolak. Nah, dari situ penolakan dia tuh malah membuat aku sadar kembali gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim gitu ya. Arsi kamu tuh apaan sih gitu. Kayaknya karena pada waktu itu aku tuh di tahap yang capek gitu dengan laki-laki tuh selalu disakiti gitu. Aku lupa kalau itu mungkin hukuman dari Allah karena selama ini aku sudah menyimpang gitu ya. Nah, ketika aku mendapatkan penolakan itu, alhamdulillah Allah tuh menyadarkan aku lagi ya. Arsi kamu tuh salah gitu. Kamu tuh apaan sih? Kamu kan udah janji mau memperbaiki diri kok gitu lagi kayak gitu. Aku sadar lagi dan kemudian aku memutuskan untuk berhijab ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang kan berhijab belum lama, emang kejadiannya juga belum lama ya teman-teman. Dan itu sangat aku sesali banget ya. Dan entah kenapa ya. Jadi karena banyak sekali dendam-dendam dalam hati aku ya, emosi yang belum tersalurkan, rasa tersakiti yang begitu dalam, begitu sangat-sangat membuat aku tuh sekarang tuh mudah emosi gitu ya. Jadi aku hampir setiap mau tidur aku meruqyah diri aku sendiri. Aku belum baik sampai sekarang juga belum baik teman-teman. Cuman sekarang ini aku lagi di fase yang memperbaiki diri sendiri gitu. Tolong bantu supportnya aja ya teman-teman. Ini bukan untuk dicontoh, bukan juga untuk dipamerkan atau dibanggakan. Aku cuma sekedar sharing bahwa perbuatan menyimpang, perbuatan dosa, apalagi dosa besar banget itu ya. Hukumannya tuh bukan cuma nanti di akhirat, tapi semenjak di dunia juga ya. Mungkin aku tidak bisa menjelaskan secara detailnya, tapi percayalah teman-teman, perbuatan menyimpang itu memberi dampak kerugian ke diri sendirilah. Jadi hidup itu lebih baik sih, ya di jalur yang benar aja ya. Walaupun sampai sekarang aku pun belum di jalur yang benar, tapi masih di tahap proses memperbaiki diri gitu. Oke lah teman-teman, videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.